kita seperti kelompok-kelompok yang lebih besar, katanya ya, yang angka yang positif ya. Tapi saat ini sudah selesai, dalam klaster terakhir juga sudah selesai. Jadi pada 2 minggu ini ada peningkatan kasus tapi tidak terlalu banyak. Berarti kalau untuk kasus yang masih dirawat itu ada berapa, Bu? Yang masih kita tangani ini ada 24. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Gita Savana Channel. Seperti yang tertera di judul, kali ini kita bakalan ngobrolin soal bagaimana sih persiapan sebelum siaran radio talk show alias siaran radio yang ada narasumbernya dan nantinya bakal ada interaksi. Karena akan berbeda ketika siaran radio sendirian ataupun monolog, dan ketika siaran radio berdua ataupun tandem dengan siaran radio memiliki narasumber yang kita mungkin belum kenal sama sekali sebelumnya sama si narasumbernya ini. So, apa aja sih tips-tipsnya? Simak videonya. Sebelum memulai siaran radio talk show dengan narasumber, biasanya aku akan mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah tema yang akan diangkat ketika talk show. Biasanya memang tema ini sudah dipersiapkan langsung oleh pihak radio, bekerjasama dengan pihak narasumber. Tapi gak ada salahnya nih kalau kita lebih ingin mengetahui tema yang bakalan kita bahas ini seperti apa. Jadi kita bisa lebih mempersiapkan diri supaya lebih lebih di luar kepala si materinya ini seperti apa. Juga tentunya lebih banyak pengetahuan lagi mengenai tema yang akan kita angkat. Biasanya kita harus menyiapkan pertanyaan. Lagi-lagi biasanya kalau untuk siaran talk show tertentu ini bakal disediakan langsung oleh pihak radio, yaitu produsernya ataupun tim kreatifnya. Tapi gak ada salah juga kamu sebagai penyiar radio yang langsung mempersiapkan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tentunya yang sudah kamu siapkan, yang memang berhubungan dengan tema yang akan kamu angkat. Dan tentunya pertanyaan ini pun kamu pelajari supaya ketika narasumber menjawab, kamu sudah tahu juga kira-kira ini arahnya kemana sih, seperti itu. Yang penting juga adalah kamu harus tahu dong kapan dan jam berapa kamu akan talk show dengan si narasumber ini. Artinya ketika kita lagi dihadapkan dengan hari H untuk talk show, kamu harus siap dan juga harus lebih on time. Mungkin persiapan secara teknis dan persiapan lainnya sebelum kita on air, atau mungkin ketika hari H nih udah ketemu sama narasumbernya. Nah, kayaknya kita harus juga lebih men-tiktokkan diri dengan narasumber itu dengan cara ngobrol ringan sih. Jadi sebelum kita mulai on air, ketika di backstage ya kali ya bahasanya. Nah, itu kita lebih mendekatkan diri dengan cara ya ngobrol soal sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembahasan kita nanti, seperti itu. Ya misalnya kayak lebih ke hal pribadi tapi jangan terlalu kepo abis. Nah, jadi ini bisa membuat kita jadi lebih ngerasa akrab sama si narasumber, apalagi kalau kamu belum pernah ngobrol secara langsung sama dia sebelumnya atau nggak pernah kenal sama dia sebelumnya. Nah, ini akan membantu kamu untuk mendapatkan TikTok ataupun juga kayak chemistry gitu ya sama si narasumber ini ketika kamu lagi siaran. Udah ngobrol, kamu juga bisa langsung menyinggung ke arah pembahasan yang akan kamu angkat nantinya. Bisa mengobrol mulai ke arah yang lebih spesifik lagi mengenai dia sebagai tupoksi narasumber kamu ini, apa sih nantinya, seperti itu. Ini juga bisa membantu kamu untuk lebih memperkaya pengetahuan mengenai narasumber dan juga materi yang bakalan kamu bawakan nantinya. Kalau udah puas ngobrol sebelum kamu on air, selanjutnya ketika kamu sudah berada dalam ruang siaran, kamu juga harus bisa memperhatikan kesiapan narasumber kamu. Artinya di sini kamu yang memberikan kode kepada narasumber bahwa siaran akan segera dimulai. Jadi ketika kamu akan naik suara atau open mic, kamu juga bilang nih sama narasumbernya, "Bu, kita mulai ya. Boleh didekatkan mikrofonnya, boleh dipakai Pak earphone," seperti itu. Jadi dia nggak kaget ketika lihat kamu open mic, dan akhirnya kamu berdua itu juga sama-sama lebih TikTok lagi gitu ya untuk berdiskusi ataupun sharing ketika lagi talk show itu. Dan selanjutnya kamu tinggal menyampaikan pertanyaan yang udah kamu persiapkan, dengarkan jawabannya sampai dengan selesai. Lalu boleh kamu tanyakan lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan yang kamu dapati ya, selain dari list pertanyaan yang kamu punya, itu bisa-bisa aja kamu tanyakan langsung sama narasumbernya. Yang terpenting kamu harus memperhatikan durasi ketika kamu lagi ngobrol itu seperti apa. Jangan sampai kelamaan dan jangan sampai terlewat dari durasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pastinya juga harus lebih fleksibel, santai, gak kaku, dan kayak ngobrol aja sih intinya.
tetap anggap dia teman kamu, bukan narasumber yang lebih hebat daripada kamu, bukan narasumber yang lebih tinggi pendidikannya daripada kamu, tapi bener-bener dia itu teman kamu, jadi kamu lebih enjoy aja untuk menjalankan acara tersebut. So, segitu dulu dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat di like, di komen, share, dan juga di subscribe tentunya buat kamu yang belum mensubscribe channel YouTube ini. Dan bubuhkan komentar jika kamu punya pertanyaan, punya saran, dan juga punya kritik yang membangun buat aku. So, see you on my next video. Bye-bye.